Manusia. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki ibadah pada malam hari ini, mari kita siapkan hati, pikiran, dan roh kita. Kita pasrahkan jalannya ibadah yang lebih pimpinan Roh Kudus, agar Tuhan Yesus yang berkarya menolong kita membangun ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas kasih, berkat, dan waktu yang Bapa berikan pada kami, sehingga pada malam hari ini Bapa telah mempertemukan kami, mengumpulkan kami, anak-anak Bapa, untuk membangun ibadah di tempat ini bersama saudara kami Pak Gunawan Wibisono, Pak Edi Mulyono sebagai imam, juga saudara kami Mas Rudi, Bu Titin, Mbak Dina, Mas Hadi, Mas Jasani, juga anak-anak kami yang bersama-sama dengan kami untuk mempersiapkan jalannya ibadah ini, baik Abeng, Ageng maupun Odnil, demikian juga Yasa dan anak kami yang lainnya. Biar Roh Kudus memberkati, memimpin kami, bahkan melayakkan kami untuk membangun ibadah saat ini. Kami serahkan para hamba Bapa, khususnya Pak Gunawan, yang Bapak berikan hikmat untuk memimpin ibadah hari ini. Biar Roh Kudus yang berkarya, sehingga Bapak memberikan petunjuk siapa yang harus bertugas menyampaikan firman, menyampaikan doa pengampunan dosa, doa pembukaan, doa syafaat, dan doa penutup. Bapak berkati dengan kasih Bapak. Peralatan yang kami pakai, baik listrik, wifi maupun audio yang lainnya, HP ataupun kamera yang lainnya, juga Bapak berkati dengan kasih Bapak, sehingga semuanya berjalan lancar dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah malam hari ini menjadi berkat bagi kami semuanya, juga bagi saudara-saudara kami yang juga mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, adalah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami layak memuji muliakan nama Bapa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Pak Edi Mulyono, Keluaran 3, 9-12, doa pengampunan dosa Mas Rudi, doa syafaat dan penutup nanti Bu Edi, doa pembukaan Mas Adi. Jadi Pak Rudi doa pengampunan, terus doa syafaat dan penutup Bu Edi, doa pembukaan Pak Adi. Jadi Keluaran 3 9-12. Saudaraku, kita akan memuji namanya, menyiapkan hati kita untuk masuk ke pelataran Allah, berbakti kepadanya. Mari kita pujikan nomor 109, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Yesus, sembahlah dan pujilah Yesus, sembahlah dan pujilah Yesus, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Yesus, sembahlah dan pujilah Yesus, sembahlah dan pujilah Yesus, Raja segala raja. Kita memuji Raja segala raja, namun kita penuh dosa. Oleh karena itu mari kita bawa dosa-dosa kita ke hadapannya. Di muka Tuhan Yesus kita menyerahkan dosa-dosa kita.
Saudarakan dosa kita menghalangi ibadah kita, mari kita mau ditahirkan sebagaimana ungkapan Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mengaku dosa, mohon pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perkenan-Mu jika pada malam ini kami Bapa berkenan untuk membangun ibadah. Kiranya belas kasih pengampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami, baik itu angan, pikiran, atau perbuatan, sehingga kami bisa layak hadir ke hadirat-Mu. Saat ini kami mohon ibadah dari awal hingga pertengahan biarlah seturut kehendak Bapa, karena semuanya kami minta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan pengampunan ini, mari kita masuk ke rumah kudus. Dengan penuh rasa syukur, kita pujikan. Yang
tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan Yesus berkenan kepada kami untuk mengadakan ibadah di malam ini. Tuhan Yesus, kami haturkan akan saudara-saudara kami yang di malam ini akan menyampaikan pembacaan firman dan perenungannya. Demikian juga doa syafaat dan doa penutup. Kiranya Tuhan Yesus kuasai dengan kuasa-Mu yang kudus. Demikian juga hamba Bapa yang telah Bapa pilih untuk menjadi saluran berkat firman, baik itu untuk Pak Edi Mulyono, Pak Wibisono, Pak Gunawan. Kiranya Bapak urapi dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga apapun yang dinyatakan, disampaikan betul-betul murni dari Allah Bapa, sehingga Bapa kami boleh menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan Tuhan Yesus semuanya kami serahkan. Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi kiranya kehendak Kristus yang jadi. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman peparing malam ini. Untuk itu kita siapkan hati dengan pujian nomor 113, Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Pimpinlah langkahku, ku tak dapat jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, agar ku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan perintah dalam belang, mencari domba yang hilang. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah menerima firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Roh-Mu berkenan hadir di dalam kehidupan kami untuk mengertikan kami, memahamkan kami atas firman-Mu ini. Sehingga setelah ibadah kami ini, kami pulih kekuatan baru dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada-Mu kami memohon dan penuh rasa syukur. Amin. Saudaraku, kita akan menerima firman yang telah dikaruniakan pada kita dari Kitab Keluaran pasal 3. Kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ke-12.
kitab Keluaran 3 ayat 9 sampai 12. Kami bacakan untuk kita semua. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian sabda Tuhan. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya dicurahkan atas kita semuanya yang pada malam hari ini mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Dan kita mengetahui bahwa apa yang dibaca oleh Pak Edi Mulyono tadi dari Keluaran 3, 9 sampai 12 merupakan rencana Allah dalam mengeluarkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Jadi yang pertama-tama tadi dikatakan bahwa sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Allah menyampaikan firman ini kepada Musa, kira-kira berapa tahun bangsa Israel dijajah di Mesir? 350 tahun. Sudah 400 tahun lebih. Karena secara keseluruhan adalah 430 tahun. Jadi sedemikian lamanya Allah mengizinkan bangsa pilihannya itu terjajah di Mesir. Kemudian mengapa sampai terjadi penindasan seperti ini? Sesungguhnya Allah itu ingin agar meskipun mereka berada di Mesir, mereka itu tidak bergaul dengan orang Mesir yang menyembah berhala dan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Allah. Oleh karenanya dikatakan kepada Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tegas Allah mengutus Musa ini. Namun sayangnya jawaban Musa ialah ayat yang ke-11, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nampak bahwa Musa enggan. Musa takut kepada orang Mesir. Dan Musa tidak berani diutus oleh Allah ini. Sehingga ditegaskan lagi oleh Allah bahwa bukankah aku akan menyertai engkau. Jadi di sini Allah menekankan bahwa akulah yang mengutus engkau. Nah, di dalam mengutus, Tuhan itu pasti punya tujuan. Apa tujuannya? Yaitu agar bangsa Israel kembali beribadah kepada Allah.
Jadi Allah mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Dan ini setelah mereka berhasil keluar, Yosua juga mengatakan pada Yosua 24 ayat 14, Mas Budi, Yosua 24 ayat 14, silakan dibaca. Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Jadi ada penekanan di sini bahwa beribadahlah kepadanya, ya, kepada Tuhan Allah dengan tulus ikhlas dan setia. Jangan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyangmu, yaitu beribadah kepada Allah yang lainnya di Mesir. Ya. Kemudian diulangi lagi, beribadahlah kepada Tuhan. Ya. Jadi sungguh-sungguh Allah itu menghendaki agar umatnya itu beribadah kepadanya. Dan ketika mengutus Musa ini dikatakan bahwa aku mengutus engkau dan aku menyertai engkau. Apa bentuk penyertaan Tuhan bagi Musa ini? Kita baca Keluaran 15. Keluaran 15 ayatnya yang ketiga. Ini yang pertama dinyatakan oleh Allah. Wadi. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ya. Jadi Tuhan Allah ini mendeklarasikan dirinya sebagai pahlawan perang. Ya. Tuhan itulah namanya. Kemudian selanjutnya Keluaran 14 ayat 14. Mbak Dina. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa ya. Jadi Tuhan, ya, yang merupakan pahlawan perang ini akan berperang untuk Israel, dan Israel hanya diam saja, ya. Jadi begitu luar biasanya Allah ini mengasihi bangsa Israel ini. Ya. Bahkan pada Mazmur 35 ayat 1 itu Raja Daud juga memiliki kesaksian yang sama. Mazmur 35 ayatnya yang pertama. Mazmur 35 ayat pertama dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Orang yang berbantah kepada Daud, maka Tuhan yang berbantah kepadanya. Orang yang berperang melawan Daud, maka Tuhan berperang melawan dia. Ya. Itulah sebetulnya wujud penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel ini. Ya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam bangsa Israel berupaya untuk mengikuti perintah Tuhan, maka ada tantangan. Ya kan? Tantangannya adalah Firaun itu mengeraskan hati. Ya. Itulah pertama yang diberikan, yang disampaikan oleh Musa dan Harun, itu juga air menjadi darah. Ya. Firaun tetap mengeraskan hati sampai tulah yang ke-10. Jadi ini juga sangat menakutkan bagi Musa dan Harun, ya, karena kerana hati Firaun. Namun pada Keluaran 4 ayat 2-3, Bu. Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku
anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ya, jadi ini adalah peringatan terakhir Tuhan Allah kepada Firaun. Ya. Karena Firaun pun sebetulnya melakukan hal yang sama. Anak-anak orang Israel yang sulung laki-laki itu berupaya untuk dibunuh. Ya. Oleh karenanya Allah melakukan hal yang serupa. Meskipun ketika Firaun berupaya membunuh anak-anak sulung laki-laki bangsa Israel, gagal mereka. Ya. Tetapi di sini dinyatakan oleh Allah bagaimana kesungguhan Allah, tulah ke-10 itu. Ya. Oleh karenanya, mari kita baca Keluaran 12 ayat 29, Mas Rudi. Keluaran 12 ayat 9 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Nyata ya, bahwa apa yang diperingatkan Allah terjadi. Bukan seperti kata Firaun yang kemudian gagal. Ya. Jadi di sini sungguh-sungguh pada tengah malam itu Tuhan membunuh. Ya. Dan yang dibunuh ini tidak saja anaknya orang biasa, bahkan anak Firaun, putra mahkota pun mati oleh karena tulah ini. Sehingga sungguh-sungguh ini merupakan sesuatu yang melumpuhkan Firaun. Ayat 30, Bu Edi. Keluaran 12 ayat 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ya, jadi sangat mengejutkan semua orang di seluruh Mesir karena pekik kematian itu diteriakkan di mana-mana. Ya. Selanjutnya ayat 31, Pak Dina. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Barulah Firaun memanggil Musa dan Harun dan memperkenankan orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Ini adalah suatu kegenapan firman Allah. Yang tadinya Musa takut, Harun takut, bangsa Israel takut. Tetapi pada kenyataannya Mesir yang sangat dikdaya pada waktu itu, ya, yang telah menjajah 430 tahun bangsa Israel ini, akhirnya lumpuh oleh karena Allah yang begitu kuasa. Ya. Dan apakah ketika mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dengan tangan kosong? Tidak. Ya. Mereka keluar dengan harta yang berlimpah. Kok bisa? Orang dijajah, orang yang tidak punya kekuatan apa-apa, keluar dengan harta yang melimpah. Kita baca Keluaran 12, 35 dan 36, Mas Adi. Keluaran 12, 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, keajaiban yang terjadi ketika bangsa Mesir sudah memperkenankan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ternyata bangsa Israel ini juga merampasi harta benda mereka.
Ya. Dan nyatalah bahwa Tuhan yang diremehkan oleh bangsa Mesir ini telah berkuasa penuh atas pemerintahan Mesir, dan di mata orang Israel menjadi suatu kebanggaan karena besarnya kekuatan Tuhan Allah. Nah, setelah itu apakah kemudian mujizatnya berhenti? Tidak, semakin bertambah-tambah. Ya. Kita tahu bahwa setelah itu Allah membelah laut Tiberau. Bangsa Israel yang telah terjepit oleh karena di hadapan mereka ada terbentang laut yang dalam. Itu kemudian Allah membuat mujizat, membelah laut Tiberau, dan kemudian mereka berjalan di tanah yang kering, menyeberangi tanah yang kering dari belahan laut itu, sementara pasukan Mesir yang begitu banyak jumlahnya yang mengejar, ketika sampai di tempat di mana orang Israel menyeberang, kembali laut itu menghantam mereka dan mengubur mereka di dalam laut itu. Kemudian apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ya. Di padang gurun bangsa Israel pada malam hari disertai oleh tiang api, pada siang hari yang panas di bawah tiang awan, bahkan mana sebagai makan dari surga yang diberikan kepada mereka. Ketika mereka tidak ada air, air pun disiapkan oleh Allah. Sehingga semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan dan penyertaannya, hingga pada saatnya Yosua membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini adalah peristiwa besar, yang sungguh besar, yang kemudian oleh kitab-kitab berikutnya dikutip, ya, kata-kata bangsa Israel keluar dari Mesir ini. Di kitab Imamat itu ada 10 kali dituliskan bahwa Allah yang maha besar ini membawa umat Israel keluar dari Mesir dengan keajaiban-keajaibannya. Salah satunya adalah di Imamat 22 ayat 33. Imamat 22 ayat 33. Ya. Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. Ya. Jadi pada kitab Imamat ini diingatkan selalu bahwa akulah Allahmu, akulah Tuhanmu, akulah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, sampai 4 abad lebih di sana. Ya. Demikian juga di kitab Bilangan itu dikutip 6 kali. Ya. Kita baca di Bilangan 15 ayat 41. Bilangan 15:41. Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, ya, diulang lagi dan ditekankan lagi. Akulah Allahmu, akulah Tuhanmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Bahkan pada kitab Ulangan itu 12 kali dikutip di sana. Silakan dibaca Ulangan 20 ayat 1. Ulangan 20 ayat 1. Ya. Apabila kau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ya. Jadi sekali lagi, ini adalah kitab-kitab berikutnya yang mencatat, yang menegaskan bahwa peristiwa keluar dari tanah Mesir itu adalah peristiwa yang menekankan agar bangsa Israel ini mengingat untuk selama-lamanya bahwa kuasa yang begitu besar membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan dari tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian. Di kitab Yeremia ada 10 kali, Hakim-Hakim 3 kali, sampai di Ibrani pun ini dituliskan. Ya. Apabila kita melihat zaman Musa sampai Ibrani,
itu kalau kita lihat rentang tahunnya mencapai 1700 tahun. Ya. Oleh karenanya sesungguhnya peristiwa ini sampai dengan zaman kita ini, kita pun harus mengingat hal itu oleh karena besarnya kuasa Allah yang kita sembah sebagai Israel perjanjian baru. Ya. Namun meskipun demikian hebat Allah memimpin, ya, tetapi bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, dan jatuh ke dalam dosa lagi. Ya. Sehingga Allah Bapa mengutus putra tunggalnya untuk turun ke dunia menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang kemudian berfirman, sang firman yang menjadi daging ini berfirman kepada kita untuk menolong kita, untuk memampukan kita, untuk menjadikan kita ini pribadi yang diselamatkan oleh karena kehadiran sang putra Allah, yaitu sang Kristus pribadi. Oleh karenanya Tuhan Yesus juga menyampaikan dalam Matius 11:28-30. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Ya. Jadi kalau tadi Tuhan Allah itu menyatakan bahwa akulah Allahmu, akulah Tuhanmu, akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sekarang Tuhan Yesus juga mengatakan yang sama. Hai engkau yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, bukan kepada yang lain. Ya. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Siapa Allah yang mau membela orang yang letih lesu dan lemah ini? Ya. Dan sungguh-sungguh akan memberikan kelegaan. Dan dikatakan bahwa kuk yang aku pasang ringan. Ya. Memang manusia harus menerima kuk, tetapi kuk yang dipasang ini enak, ya, dan ringan. Oleh karenanya seharusnya kita datang kepada Tuhan Yesus apabila kita merasa tidak mampu dalam menjalani kehidupan ini, merasa bahwa ada permasalahan yang berat dalam kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel pada saat mengalami hal yang sangat berat, mereka justru lari kepada Allah lain. Ya. Ditegaskan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan pada Roma 8 ayat 28 bagi Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi Rasul Paulus yang dahulunya adalah bernama Saulus, yang tadinya dia mengejar-ngejar para orang Kristen, ya, bahkan tega melihat Stefanus dibunuh di depan matanya, dan dia semakin garang lagi, ya, ingin membawa semua anak-anak Tuhan ke penjara. Ini kemudian dia mendapatkan penglihatan yang kemudian mengubahkan dirinya dan mendapatkan hikmat, ya, sehingga mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengasihi,
Ya. Jadi syaratnya kita harus mengasihi. Dan hanya orang-orang itu saja. Ya. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak akan mendapatkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, campur tangan Allah ini. Kemudian kita juga tahu bahwa kembali Rasul Paulus menegaskan pada 1 Korintus 10 ayat 13. Kak Dina. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi kalau tadi Roma 8:28 Allah turut bekerja. Kemudian pada 1 Korintus 10 ayat 13 ini dikatakan bahwa Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Ya. Sebab Allah setia dan menyertai kita yang mengalami berbagai pencobaan. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Seperti bangsa Israel tadi mengalami penyiksaan selama itu 430 tahun, itu bukan waktu yang singkat. Begitu berat mereka mengalaminya, tapi begitu besarnya kuasa Allah ditunjukkan. Ya. Sehingga apabila kita mengalami pencobaan yang kita rasakan berat, maka Allah pun akan menunjukkan kuasanya untuk melepaskan kita dari pencobaan itu secara luar biasa. Ya. Tetapi ada syaratnya, ya kan? Ada syaratnya, yaitu apabila kita memiliki percaya yang tepat, ya, percaya kepada yang tepat, sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Mas Ardi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi hidup kita ini harus diletakkan pada dasar yang tepat, dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jangan pada dasar yang lain. Ya. Karena dari dasar inilah akan dibangun suatu bangunan. Nah, bangunan ini terserah mau dari bahan bangunan yang bagaimana, tetapi dasarnya adalah Yesus Kristus, ya kan? Oleh karenanya kita baca Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Jadi untuk kita bisa berada pada dasar yang tepat tadi, kita harus berakar di dalam Kristus. Ya. Jadi ibarat satu pohon, maka akar ini menunjang batang pohon, ranting-ranting, daun hingga buahnya. Dan apabila akar ini kuat, maka pohon ini pun akan kokoh. Daun dan buahnya pun akan lebat. Ya. Jadi setelah kita ini memang pada dasar iman kepada Yesus Kristus, kita berakar dan dibangun di atasnya. Kemudian untuk kita semakin bertambah teguh di dalam iman, dan hati kita melimpah dengan rasa syukur apapun keadaan kita. Oleh karena Allah yang kita sembah itu Allah yang mana kita meletakkan dasar iman kita kepadanya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang telah terbukti begitu kuatnya, tidak ada satu kuasa pun yang melebihinya, ya. Sehingga dengan demikian kita harus selalu mengingat-ingat apa yang dikerjakannya dalam diri kita. Apabila kita mengenalnya,
pasti kita mempunyai pengalaman hidup bersamanya dalam pertolongannya. Sebagai Mazmur, ya, Mazmur 77 ayat 12 itu Daud menyampaikan apa yang telah dibuat oleh Allah kepadanya. Mas Budi. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ya. Jadi Daud ini dalam keadaan baik dia mengalami hal yang berat maupun sukacita, dia suka mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Perbuatan yang mana? Yaitu keajaiban-keajaibannya. Kita yakin apabila kita hidup bersama-sama Tuhan, maka Tuhan pasti berbuat sesuatu yang ajaib bagi kita. Ya. Dan dalam keadaan apapun, lebih baik kita mengenangnya, sehingga kita semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan ini. Dan kita bisa membangun kemudian di atas dasar yang adalah Yesus Kristus itu, yaitu dengan 1 Korintus 3 ayat 12. Kita lanjutkan yang 1 Korintus tadi. 1 Korintus 3 ayat 12. Jadi 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? ya. Jadi di atas dasar itu orang membangun. Ya. Dikatakan di sini apakah membangun dengan bahan ya, material emas atau perak atau batu permata ya, yang tahan terhadap panas terik, ya, hujan dan angin tidak akan lekang. Ya. Tetapi juga ada yang membangun dengan bahan kayu, rumput kering atau jerami. Ya. Nah ini kita diminta untuk memilih. Seyogianya apabila kita memilih, maka janganlah kita membangun dengan bahan-bahan bangunan yang mudah rusak, tetapi bahan bangunan yang kokoh, yang kuat. Ya. Karena semuanya nanti akan diuji dengan api. Ya. Apabila tahan, maka mendapatkan bagiannya. Jadi di sini jelaslah bahwa sesungguhnya janganlah kita mau dipisahkan dengan Tuhan oleh karena alasan apapun. Ya. Apakah itu alasan penindasan, ya, alasan kesusahan, alasan kondisi yang menakutkan, atau apapun juga. Bahkan juga kita harus berhati-hati pada saat kita mendapatkan berkat, itu juga bisa membawa kita menjauh kepada Allah. Jadi janganlah kita kemudian pernah mau melakukan hal itu. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus ini yang memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika seseorang mengadakan pernikahan, anggurnya habis, Ibu Maria bertanya kepada Tuhan Yesus, dan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, bahkan anggur yang berkualitas sangat bagus. Ya. Kemudian Tuhan Yesus ini juga bisa meredakan ombak. Ketika angin sakal itu menerpa dan perahu yang ditumpangi oleh para murid dan Tuhan Yesus diombang-ambingkan hanya dengan satu kata, tenanglah. Maka ombak itu tenang dan angin sakal itu berhenti. Ya. Demikian juga Tuhan Yesus ini yang bisa membelah laut sehingga bangsa Israel boleh melalui jalan yang kering untuk mencapai gurun dari melintasi laut Teberau. Ya. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan pengayoman
pada siang hari dengan tiang awan, dan pada malam hari dengan tiang api. Ya, menyediakan makanan dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kusta yang tidak bisa disembuhkan oleh apapun juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan orang mati yang sudah 4 hari pun dihidupkannya. Apakah kita ingin beranjak dari Allah yang begitu luar biasa ini? Janganlah kita mau dipisahkan dengan alasan apapun. Ya. Marilah kita senantiasa hidup dengan mengandalkan kuasa kasih Kristus, agar dalam kehidupan kita, baik dalam kondisi yang menyenangkan atau pada kondisi yang tidak menyenangkan, keajaibannya menyertai kita. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kita, dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Bapa yang telah berkenan memilih kita dari bagian rancangannya, dan Allah telah menunjukkan kedahsyatannya sejak purbakala dan sampai saat ini. Dengan pengampunan dosa yang diberikan melalui Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kedamaian kekal. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepadanya, kita puji, kita agungkan namanya dengan pujian tiada yang seperti Engkau. Kita barengi dengan persembahan kita. Kita masuk dalam doa syafaat dan sekaligus doa penutup. Maha kasih Allah Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Bapa di dalam kami mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih atas firman yang sudah kami terima ya Bapa. Sekiranya atas pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selanjutnya perkenankanlah kami dengan segala kerendahan hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk persekutuan-persekutuan doa yang Bapa bentuk, yang ada di beberapa kota Jawa Timur, di Jakarta, di Ambon, di Makassar, juga di Yogyakarta.
Tuhan Yesus, berkatilah para imam, soko guru, dan piranti untuk tetap semangat dan bersukacita untuk mendampingi jemaat ini sehingga tetap dikuatkan imannya dalam situasi yang masih boleh terjadi di negeri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, khususnya yang ada di bumi Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati para pendeta, pastor, dan segenap majelis yang ada. Juga Tuhan Yesus beri roh hikmat untuk bisa memberi pelayanan untuk jemaat, sehingga jemaat tetap dikuatkan imannya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Sekiranya melalui Bapak Jokowi selaku pimpinan tertinggi kami sampai di pemerintahan tingkat daerah, Tuhan Yesus beri roh hikmat, kebijaksanaan surgawi, sehingga bisa memimpin negeri ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih dimampukan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di negeri ini, khususnya mengatasi pandemi corona ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini kami mempersembahkan sedikit dari berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus kuduskan dari yang jahat, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah doa dan ibadah kami ini yang jauh dari sempurna, hanya kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Mohon ampun Bapa jika banyak yang kekurangan, banyak yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan undur dari ibadah ini menuju ke tempat kami masing-masing. Sekiranya damai sejahtera-Mu senantiasa Bapa limpahkan kepada kami. Demikianlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kehendak Bapa yang terjadi untuk kami semua. Haleluya, amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Haleluya, sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.